sehat. Jadi hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu, dan hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, siapa di sini yang sudah tidak sabar ingin mendengarkan materi dari Ibu? Yuk, mari bersama-sama kita melihat video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan kepada kalian. Nah, itu marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan kita berdoa Allah memberikan kita syafaatnya, Allah memberikan kita kesehatan dan kemudahan untuk mempelajari materi-materi ini. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Nah, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui media dalam jaringan, kalian nanti akan mampu menganalisis jenis kenampakan alam dan kenampakan buatan secara cermat dan tepat. Dengan mengamati gambar, kalian nanti dapat menilai perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selamat belajar. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di tema 1, subtema 2, dan kita masuk ke pembelajaran keempat, ya. Nah, sebelum beranjak ke materi, Ibu mau memperlihatkan kalian sebuah gambar, kemudian nanti kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di sebelahnya. Amatilah gambar di samping, jawablah pertanyaan berikut ini. Tuliskan di buku tugas kalian ya, Nak. Nah, yang pertama, gambar apakah itu? Nah, gambar kalian bisa lihat, itu adalah gambar apa, Nak? Iya, yang kedua, menurut kalian gambar itu termasuk kenampakan alam atau kenampakan buatan? Dan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan kenampakan alam? Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk melihat video pembelajaran berikut ini. Sambil kalian melihat video pembelajaran, Ibu mau kalian membuat catatan-catatan kecil untuk mencatat informasi penting terkait dengan video pembelajaran yang akan Ibu putarkan ini ya. Kita akan membahas tentang keragaman kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Tahukah kamu bahwa kenampakan alam maupun buatan di Indonesia sangat beragam loh? Hal itu memberikan banyak keuntungan berupa kekayaan dari berbagai SDA. Sebelum kita mengulas materinya lebih lanjut, apa sih kenampakan alam dan buatan itu? Kenampakan alam adalah semua yang ada di bumi yang menampakkan secara alamiah. Sedangkan kenampakan buatan itu merupakan daerah yang sengaja dibuat di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Nah, selanjutnya apa sih contoh dari kenampakan alam di Indonesia? Kenampakan alam di Indonesia sangat beragam, dapat berupa daratan dan perairan. Daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan merupakan tempat kita pijak. Daratan Indonesia luasnya sekitar 1.940.334 km persegi.
secara umum terbagi atas 4 bagian, yaitu pegunungan, dataran rendah, pantai, dan dataran tinggi. Kenampakan alam di Indonesia lainnya adalah perairan. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, yaitu 2/3 bagian dari keseluruhan luas wilayah negara. Wilayah perairan terdiri atas sungai, danau, rawa, selat, dan laut. Nah, selanjutnya kita akan membahas kenampakan buatan di wilayah Indonesia. Kenampakan buatan yang terdapat di wilayah Indonesia tentunya akan beraneka ragam. Kenampakan buatan di suatu daerah akan disesuaikan dengan kenampakan alam yang ada. Pemanfaatan kenampakan alam dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lalu, apa saja contoh dari kenampakan buatan wilayah di Indonesia? Beberapa kenampakan buatan di antaranya bendungan, kawasan industri, pemukiman, dan sarana transportasi. Nah, itulah sekilas materi tentang keragaman kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Nah, apakah kalian telah melihat video tadi? Iya, sangat menarik bukan? Jadi di dalam video tadi ada kenampakan alam dan ada kenampakan buatan. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang apa sih kenampakan alam itu. Perhatikan teks yang akan Ibu tampilkan ya, Nak ya. Yang pertama, kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan hasil dari aktivitas yang dibuat oleh manusia. Jadi, kenampakan alam itu terbentuk secara alamiah, ya. Jadi bukan manusia yang membuatnya. Jadi alam itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Nak ya contoh-contohnya. Tadi di dalam video juga disebutkan beberapa contoh-contoh dari kenampakan alam. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Oh, di bagian bawahnya ini ada gambar ya, ada gambar, ada kenampakan alam dan juga ada kenampakan buatan. Kita lihat penjelasannya satu persatu di slide berikutnya ya. Nah, contoh kenampakan alam. Yang pertama adalah gunung. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Pegunungan adalah sekumpulan gunung atau bukit yang membentuk barisan. Ya. Bisa kalian lihat, Nak? Ya, jadi perbedaan kalau gunung itu berarti adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang tinggi dari daerah yang ada di sekitarnya. Ya, saya rasa kalian di sini pernah semua melihat gunung kan, meskipun melihat gunungnya dari kejauhan, Nak ya. Nah, kalau itu gunung. Nah, sedangkan pegunungan itu berarti sekumpulan gunung atau bukit yang membentuk barisan. Jadi, kalau pegunungan itu terdiri atas beberapa gunung ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tanjung. Nah, tanjung atau semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Pulau-pulau di Indonesia banyak yang memiliki tanjung karena pantai di Kepulauan Indonesia tidak rata. Contoh tanjung bunga yang ada di Makassar. Tanjung yang sangat luas disebut jazirah. Contohnya adalah Jazirah Arab. Tanjung yang sangat sempit disebut ujung. Contohnya adalah Ujung Kulon di Jawa Barat. Kalian bisa melihat di dalam gambar itu, kalau tanjung itu berarti bagian daratannya yang menjorok ke bagian daratan yang menjorok ke laut ya. Nah, tanjung itu bisa kalian lihat di bagian warna putih-putih itu adalah daratan. Nah, dia akan menjorok ke bagian laut itu disebut sebagai tanjung. Jadi ini adalah termasuk salah satu peristiwa atau kenampakan alam ya. Nah, selanjutnya untuk kenampakan alam yang selanjutnya, yang ketiga ada danau. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, Bu, sebenarnya danau itu apa sih? Ya, kita lihat. Nah ya. Nah, danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air
baik itu air biasa, tawar, ataupun asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Dilihat dari prosesnya, danau dibedakan menjadi dua, yaitu danau alam dan danau buatan. Nah, di dalam gambar, nah kalian bisa lihat ya, di bagian danau itu adalah bagian cekungan besar yang berada di permukaan bumi yang digenangi air ya. Kamu bisa lihat di bagian tengahnya ini adalah ada genangan air, kemudian di sampingnya itu adalah daratan ya. Di dalam danau ini bisa airnya itu bisa air tawar dan bisa air asin ya. Danau juga kalau dilihat dari proses pembuatannya, danau itu terdiri atas dua. Nah, ada yang namanya danau alam dan ada namanya danau buatan ya. Bisa kalian lihat? Iya, bagus sekali ya. Semoga bisa membedakan. Nah, danau juga ini disebut sebagai kenampakan alam karena ternyata cekungan besar yang terjadi di permukaan bumi itu terjadi secara alamiah ya, terjadi secara alamiah. Nah, selanjutnya teluk. Ya, mungkin kalian sudah tahu apa itu teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk biasanya digunakan untuk pelabuhan laut karena daerah tersebut bebas ombak besar. Contoh Teluk Jakarta, Teluk Penyu, Teluk Bayur di Sumatera, dan Teluk Bone di Sulawesi. Nah, kalian bisa lihat kalau tadi tanjung berarti bagian daratan yang menjorok ke laut, sekarang ini teluk adalah kebalikannya. Nah, kalau teluk itu berarti adalah bagian laut yang menjorok ke daratan ya. Semoga kalian bisa pahami di sini. Nah, teluk ini berfungsi sebagai dapat digunakan sebagai pelabuhan juga. Nah, karena kenapa teluk ini memiliki terbebas dari ombak yang besar ya, jadi bisa untuk digunakan sebagai pelabuhan tempat kapal-kapal kita transit ya. Nah, selanjutnya, wah sudah habis nak ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke kenampakan alam buatan. Tetapi kenampakan alam buatan ini Ibu mau memberikan kalian tugas ya. Nah, sudah tahu kan apa itu kenampakan alam beserta contohnya? Sekarang tugas kalian adalah mencari contoh-contoh kenampakan buatan. Nah, apa itu kenampakan buatan? Kenampakan buatan adalah daerah yang sengaja dibuat di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Nah, tidak terasa nak ya, kita sudah sampai di materi kedua, yaitu tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Namun sebelum itu, Ibu mau kita semua bernyanyi Garuda Pancasila ya. Tunggu sebentar, Ibu putarkan videonya. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah bersama-sama kita menyanyi Garuda Pancasila ya. Yang semangat! Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila
Baiklah anak-anakku sekalian, tadi bagaimana kita sudah semuanya bisa konsentrasi kembali ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi ini ada kaitannya dengan lagu yang tadi kita nyanyikan, yaitu tentang Garuda Pancasila. Untuk materi ini kita akan belajar tentang bagaimana pengamalan sila-sila Pancasila ke kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah pengamalan sila pertama Pancasila. Di dalam gambar yang tadi yang kalian saksikan saat ini ada gambar apa nak? Iya, bagus sekali. Ada gambar orang sementara sholat, ada yang lagi berdoa sebelum makan, ada orang yang lagi pergi ke vihara, ada yang ke gereja. Nah, gambar-gambar ini berkaitan dengan pengamalan sila pertama Pancasila ya. Sila pertama Pancasila adalah yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Dan yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman, termasuk keberagaman agama. Pengamalan sila pertama terkait dengan kebebasan umat beragama dalam menjalankan agama yang dianutnya seperti berdoa dan sembahyang. Nah, anak-anakku sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat istiadat dan juga agama ya. Di negara kita ini adalah negara yang menjunjung tinggi yang namanya toleransi antar umat beragama. Maka pengamalan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu kalian harus tunjukkan dengan nilai-nilai bagaimana kita menghargai teman kita yang berbeda agama dengan kita ya. Bagaimana kita menghargai mereka pada saat mereka melaksanakan kegiatan keagamaannya ya. Itulah sebenarnya bagaimana pengamalan sila pertama. Jadi tidak boleh lagi anak-anakku semua itu ada yang saling berkelahi, saling menjelek-jelekkan agamanya masing-masing. Itu tidak boleh ya. Kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang dijamin kebebasannya untuk beragama ya. Pemerintah kita ini sangat memberikan kebebasan kepada kita dan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kita dibebaskan untuk memilih agama kita sendiri dan kita diwajibkan untuk menghargai dan menghormati agama orang lain atau pada saat orang lain sedang melakukan kegiatan keagamaan ya. Semoga kalian paham tentang pengamalan sila pertama. Nah, yang kedua, pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua tadi adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, kalian bisa lihat di gambar yang sedang ditampilkan. Di situ ada temannya yang lagi sakit ya. Kemudian ada dua orang yang sedang menjenguk temannya yang lagi sakit. Nah, kenapa sih sebenarnya ini berkaitan dengan sila kedua Pancasila? Kenapa? Ya, berikut penjelasannya. Pengamalan sila kedua terkait dengan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan kepedulian antar sesama makhluk hidup seperti tolong-menolong, peduli terhadap sesama, atau peduli terhadap lingkungan, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Iya, bagus sekali ya. Nah, pengamalan sila kedua Pancasila ini berkaitan dengan bagaimana kita peduli terhadap sesama. Misalnya contoh lain ya, seperti kalau misalnya di daerah lain ada yang terkena bencana, misalnya bencana gempa bumi, tanah longsor, maka untuk pengamalan sila kedua kita sebagai warga negara, anak-anak cerdas Indonesia harus peduli. Bagaimanapun caranya kita menyisihkan sebagian apa yang kita punya untuk membantu orang lain, misalnya dengan mengumpulkan pakaian yang masih layak pakai untuk teman-teman kita yang terkena musibah. Ibu yakin di kelas 5 ini semuanya memiliki hati yang baik untuk membantu
sesama. Jadi tidak boleh ada yang pelit, tidak boleh ada yang sekek-sekek nak ya. Karena kita semua ini adalah makhluk Allah. Kita harus saling membantu. Seperti pengamalan sila kedua Pancasila. Kita harus saling tolong menolong ya. Nah, untuk materi yang berikutnya adalah pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, nak ya. Bagaimana di dalam kelas kalian harus mengamalkan betul ini sila ketiga Pancasila ya. Nah, kita lihat di dalam gambar di situ terlihat jelas nak ya, ada anak-anak yang sementara bermain ya. Di situ ada anak-anak yang sementara bermain. Karena di gambar itu anak-anaknya sementara berpakaian adatnya masing-masing ya. Kenapa di dalam gambar itu anak-anaknya memakai pakaian adat di sini? Supaya kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa mengambil makna bahwa meskipun mereka berbeda-beda suku bangsa, tetapi mereka sama-sama bermain ya, tidak membeda-bedakan teman. Nah, ternyata pada saat kalian melakukan hal itu, kalian akan menerapkan sila ketiga Pancasila. Berikut penjelasannya. Pengamalan sila ketiga bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Hal ini dapat menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah tidak memilih-milih teman, toleransi terhadap keberagaman, dan hidup rukun. Ayo, Ibu mau tanya dulu, siapa di antara kalian di sini yang biasa bertengkar di kelas? Ya, pasti semuanya pernah ya. Kalau perempuannya biasa ada itu nak yang sementara dia baku tidak bermain bersama, baku bombe istilahnya kalau orang di sini bilang ya. Nah, itu semua adalah contoh-contoh pengamalan sila ketiga yang tidak sesuai dengan pengamalan sila ketiga ya. Karena Pancasila itu menyuruh kita untuk bagaimana menerapkan persatuan dan kesatuan ya. Contoh, tidak memilih-milih teman, toleransi terhadap keberagaman, dan hidup rukun ya. Jika di dalam kegiatan kita di sekolah kalian ditemukan berkelahi dengan temannya, maka itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila nah ya. Nah, kita harus sama-sama, meskipun misalnya si Fitrah dengan si Airin ini berbeda suku bangsa, satu orang Toraja dan satu orang Bugis, tetapi kalau mau bermain bersama kita tidak boleh membedakan teman kita, harus semuanya kita bersama-sama nah ya. Begitu pula pada saat Ibu membagikan kelompok pembelajaran, kalian harus kalian tidak boleh bilang, oh saya tidak mau berkelompok dengan ini misalnya. Itu tidak boleh, karena kita ini adalah satu kesatuan. Kita ini berada di Indonesia. Nah, kita harus betul-betul memperkuat persatuan dan kesatuan, tidak boleh mengejek suku bangsa lain yang tidak sama dengan kita. Nah ya, Ibu tidak mau lagi mendengar ada yang berkelahi, mempermasalahkan masalah suku bangsa, mempermasalahkan masalah agama. Kita ini adalah Indonesia ya. Kita berada keluarga besar SD 33 dan kelas 5. Kita ini suku bangsa. Kita harus punya rasa persatuan dan kesatuan. Oke? Semoga kalian bisa pahami nak ya. Selanjutnya ada pengamalan sila keempat Pancasila ya. Di dalam gambar sila keempat Pancasila ini terlihat ada beberapa orang yang memiliki warna baju yang berbeda nak ya. Arti dari warna baju yang berbeda itu maksudnya orang pertama itu bajunya hijau ya, memiliki pemikiran sendiri. Yang kedua juga memiliki pemikiran sendiri. Jadi masing-masing dari keempat orang ini mereka masing-masing memiliki pendapat sendiri ya. Nah, ini berkaitan dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Apakah itu? Check it out. Pengamalan sila keempat berkaitan dengan nilai-nilai kerakyatan. Sebagai negara demokrasi, rakyat Indonesia berhak untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi, dan berpendapat. Nah ya, dan berpendapat. Selanjutnya,
Pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, pengamalan sila kelima Pancasila ini sering sekali kita lakukan setiap hari di sekolah, ya. Kita tidak sadar bahwa kita sedang mengamalkan pengamalan sila kelima Pancasila. Kenapa demikian? Berikut ini adalah penjelasannya. Sila kelima merupakan pencerminan nilai-nilai keadilan. Sila ini mengedepankan perlakuan yang sesuai situasi dan kondisi yang dibutuhkan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya pelayanan posyandu, kesempatan mendapatkan pendidikan, dan layanan masyarakat lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, pada saat pemerintah memberikan kita program wajib belajar 9 tahun, itu kalian harus sadari bahwa kita masuk di sekolah ini secara gratis. Nah ya, kalian belajar secara gratis ya. Itu salah satu sebenarnya bagaimana negara kita menjamin warganya untuk memperoleh pendidikan ya. Kita mendapatkan pendidikan itu berarti kalian mengikuti proses pembelajaran di sekolah, ibu mengajar kalian di sekolah, itu kita sedang mengamalkan pengamalan sila kelima Pancasila ya. Karena sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi anak-anakku, kita bersyukur karena kita dilahirkan di Indonesia, yang mana di Indonesia ini memiliki Pancasila yang sangat-sangat baik. Nah ya. Nah, anak-anak, itulah tadi materi tentang pengamalan sila-sila Pancasila ya. Semoga penjelasan yang Ibu sampaikan ini kalian bisa memahami dengan baik. Nah ya, jadi pesan Ibu bahwa sila-sila kelima Pancasila itu harus dan wajib kita amalkan setiap hari di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah ya, saya rasa. Nah, anak-anak, sekarang tibalah saatnya kita pada akhir pembelajaran. Ibu mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video pembelajaran kali ini. Anak-anakku sekalian, sekarang ini kita masih berada dalam pandemi COVID-19. Jadi, Ibu tetap mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Kalau misalnya kalian keluar rumah, tetap memakai masker, kemudian tetap menjaga jarak. Nah, semoga pandemi ini segera berakhir biar ibu dan kalian bisa ketemu bertatap muka langsung di kelas. Ibu juga sudah tidak sabar ingin sekali bertemu dengan anak-anakku semua. Nah, semoga kita bisa segera bertemu ya. Nah, sebelum itu, agar pembelajaran kita ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Sebentar ya, Ibu putar. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sesudah belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Nah, tibalah kita pada akhir pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian semua tetap mematuhi protokol kesehatan ya nak ya. Kalau keluar jangan lupa memakai masker dan menjaga jarak. Nah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa
bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.